Salam sejahtera buat kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Semangat pagi, 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 pagi. Pada kesempatan ini, sebelum saya membuka materi, paham lebih jauh apa itu integritas, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, nama saya Diana Permatasari. Saya adalah seorang PNS di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara. Judul kali ini adalah integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi, diri kita, dan ataupun individu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Menanamkan 9 nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja itu? Sikap anti korupsi tersebut adalah jujur, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, adil, sederhana, peduli. Ya, berikut ini ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang merupakan inti dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab. Dan sikap yang menjadi nilai-nilai anti korupsi, yaitu adil, berani, peduli. Etos kerja yang menjadi nilai-nilai anti korupsi, kerja keras, sederhana, mandiri. Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi apa itu nilai-nilai integritas, di sini saya mengambil tokoh teladan dalam berintegritas. Ya, bisa kita lihat di situ ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di sini saya mengambil tokoh teladan beliau dalam berintegritas. Seperti ini ceritanya. Pada saat itu, kala itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengendarai sendiri mobilnya keluar kota, tepatnya ke daerah Pekalongan. Entah mengapa Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Dia melanggar rambu lalu lintas. Malang bagi Sri Sultan. Seorang polisi yang tengah berjaga memergokinya. Polisi pun menghentikan mobil Sri Sultan tersebut karena telah melanggar lalu lintas perboden, di mana tidak boleh lewat satu arah, kata polisinya tersebut. Ya, Sri Sultan mengakui kesalahannya dengan mengatakan benar saya yang salah. Ketika melihat keraguan-raguan di wajah polisi tersebut, Sri Sultan mengatakan, buatkan saja saya surat tilang. Singkat cerita, sang polisi pun melakukan dan memberikan surat tilang kepada Sri Sultan. Tidak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan Sri Sultan pada saat itu. Bahkan, tak lama kemudian, dia meminta brigadir polisi tersebut yang bertugas dinaikkan satu tingkat pangkatnya. Karena alasannya polisi tersebut berani dan tegas. Inilah salah satu sikap integritas dari Sultan Hamengkubuwono yang bisa kita teladani. Setiap orang, siapapun, dan apapun jabatannya harus taat kepada hukum.
Berikut adalah nilai-nilai integritas yang akan kita bahas, yaitu nilai jujur. Apa itu jujur? Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. No bohong. Berani jujur, hebat. Jujur juga dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna kesatuan kata dan perbuatan. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Satu kebohongan akan menghancurkan reputasi dalam integritas Anda, karena kebohongan hanya menunda kebenaran, dan suatu saat mungkin akan terbongkar, bukan menghilangkan. Selanjutnya, nilai anti korupsi peduli. Apa itu peduli? Mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Jangan kita seperti ini ya. Jadi, harusnya lihat ini, tangan-tangan yang bersatu. Karena kita peduli satu sama lain, jadi jangan biarkan hilang. Peduli memiliki beberapa arti: mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dalam berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Berarti mandiri dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya nggak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk kita di dalamnya. Karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain, apalagi mengerjakan tugas-tugas kita sebagai pegawai negeri sipil. Selanjutnya, nilai-nilai integritas disiplin. Apa itu disiplin? Ya, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, konsisten, tertib, menempati janji, komitmen. Ingat, disiplin ya, karena disiplin merupakan kunci kesuksesan. Ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin adalah seorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari diri orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi tanggung jawab. Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan dan tidak buang badan. Keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas kita sebagai PNS dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kerja keras. Kerja keras artinya gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Kalau kita lihat gambar ini dan kata-kata berikut, kerja keras akan mengalahkan orang berbakat ketika orang berbakat tidak bekerja keras. Setuju kita di sini ya? Begitu juga dengan prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian yang berani, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang paling penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target.
Akan tetapi, kerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Jadi harus sejalan. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi sederhana. Bersahaja artinya, tidak berlebih-lebihan. Hidup tidak boros, hidup sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Bersahaja tidak berlebih-lebihan, ikhlas dan selalu bersyukur. Manfaat pribadinya adalah jiwanya tenang, dapat berpikir positif dan bernilai ibadah. Manfaat sosialnya yaitu harmonis, saling menghargai dan menghormati, dan terhindar dari fitnah. Selanjutnya, berani. Apa itu berani? Mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya maupun kesulitan dan sebagainya. Di sini ada gambar say no to korupsi, berani menolak uang yang bukan menjadi hak miliknya. Anda berani? Berani artinya memiliki karakter kuat, kemantapan hati, tidak takut untuk mengatakan yang benar, menolak ajakan yang tidak baik, dan semangat juang yang tinggi. Manfaat bagi pribadi adalah percaya diri, optimis, berpeluang meraih kesuksesan dengan cara yang terhormat, dan bernilai ibadah. Sedangkan manfaat sosialnya yaitu menjadi teladan, disegani, dihormati, menjadi sumber inspirasi, dan membuat orang lain merasa nyaman. Selanjutnya yang terakhir, nilai-nilai anti korupsi adil. Apa itu adil? Berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Di sini kita bisa lihat keadilan, lihat gambar berikut. Keadilan tidak semestinya sama rata. Jika sama rata, mungkin si anak kecil ini tidak bisa melihat pertandingan. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri adil, sehingga mereka semua dapat melihat pertandingan. Selanjutnya, putuskan untuk berubah. Amati perilaku-perilaku yang idealnya Anda ingin terapkan. Berdasarkan apa yang ada dalam bandingkan semua dalam nilai-nilai hidup Anda. Ambillah langkah-langkah perubahan untuk menyesuaikan perilaku Anda saat ini, agar semakin lama perilaku ideal Anda yakini berintegritas. Integritas dapat disimpulkan secara sederhana sebagai melakukan hal yang benar dengan alasan yang benar, meskipun tanpa dilihat atau diketahui oleh siapapun. Karakter adalah siapa diri Anda. Karakter mendefinisikan Anda dan menentukan tindakan Anda yang idealnya menuju ke arah yang positif. Karakter dan integritas sangat berkaitan satu sama lain. Dan hal yang paling luar biasa tentang keduanya adalah bahwa tidak seorang pun bisa merampasnya dari diri Anda. Pilihan adalah milik Anda sendiri. Indonesia tanpa korupsi. Jika pejabat di negeri ini jujur dan memiliki integritas tinggi, mungkin tidak akan ada cerita tentang korupsi. Dan mungkin tidak akan ada pula cerita tentang runtuhnya bangunan sekolah karena dana yang digunakan dikorupsi oleh mereka para pejabat yang berdasi. Sehingga jika sekolah dan infrastrukturnya memadai, maka semakin layak pula pendidikan yang akan diterima oleh para siswa sebagai generasi penerus bangsa. Integritas membuat orang lain respek terhadap diri Anda. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo menjadi pribadi yang berintegritas, agar Indonesia makmur dan sejahtera, bebas dari korupsi. Rakyat makmur tanpa kemiskinan. Say no to korupsi. Demikian ulasan saya mengenai integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.